Oke teman-teman, salam gaspol dari Bali. Akhir tahun di Bali, Joadit akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan di salah satu ruas jalan yang begitu ramenya, biasanya begitu padatnya. Dan kita sekarang ini akan ajak teman-teman virtual tour malam. Di akhir tahun ini, kemarin di Natal memang Bali gagal sedikit teman-teman, karena tidak begitu banyak wisatawan yang datang. Ternyata setelah Natal, Bali sudah mulai diramaikan oleh para wisatawan. Ini buktinya di depan sini teman-teman, dan Joadit sekarang ini sangat bersemangat sekali untuk mengupdate tentang bagaimana suasana di Jalan Raya Legian. Jadi salah satu jalan di mana menjadi tempat banyak sekali kenangan para wisatawan dan juga tempat dugem-dugem legend di sini, dan tempat favoritnya turis Australia dan turis-turis domestik. Ini macet sekali masuk ke arah Legian ini. Ini tepatnya sekarang kita mulai videoin dari jam 7.30 malam teman-teman. Dan kita lihat suasananya seperti ini. Dan di video kali ini kita akan coba ajak teman-teman belusukan lagi ke gang-gang kecil. Gang Bene, nanti kita ke Bakung Sari, Benesari, dan juga kita akan coba masuk nanti di Gang Pope 1 dan 2 teman-teman. Kita lihat seperti apa sih akhir tahun di Bali. Apakah turis-turis sudah mulai rame? Karena banyak sekali yang memberitakan bahwa Bali sudah dikalahkan oleh Jogja. Jogja katanya rame banget. Ya memang benar teman-teman, di pas perayaan Natal Jogja memang rame banget. Dan Joadit juga dapat DM dari beberapa vlogger-vlogger di sana. Sangat parah kemacetannya di Jogja. Dan ini Joadit ingin memamerkan bagaimana situasi Bali yang di akhir tahun sudah mulai berdatangan turis-turis dari daerah lain. Dan suasana Legian juga tampaknya sangat ramai teman-teman, dan lalu lintas lumayan padat di malam hari ini, terutama yang membawa mobil. Jadi yang membawa mobil, teman-teman yang membawa mobil seperti yang plat P ini, jadi siapkan BBM yang cukup sebelum masuk ke Jalan Raya Legian ini. Kalau tahun lalu kepadatan ini sangat parah sekali teman-teman. Kalau sekarang tampaknya padat tapi tidak sepadat tahun lalu. Mungkin ini baru weekend teman-teman, jadi mungkin besok sudah mulai berdatangan teman-teman dari daerah lain yang suka road trip, akan meramaikan jalan-jalan yang ada di Bali ini. Kita akan update kafe-kafenya apakah buka dan restoran-restoran. Ini kita mulai dari Mi Fui, restoran Vietnam ramai juga. Ada Mamas Jerman restoran juga lumayan ramai banget di malam ini. Dan ini ke Jalan Benesari teman-teman. Nanti kita akan coba masuk ke sini juga, kita lihat seperti apa. Padat. Ini seperti inilah teman-teman, seperti biasa. Nanti kita lihat keramaiannya di gang-gang kecil ya teman-teman. Kita benar-benar malam ini belusukan. Bali 2 hari ini hujannya hanya di pagi hari dan cuaca sedikit sumuk dan tidak ada hujan yang berarti. Jadi isu-isu banjir kemarin memang kalau bisa dibilang memang Bali terjadi banjir di beberapa ruas jalan seperti di Canggu, di sekitaran Canggu dan juga di sekitaran Legian. Tapi setelah hujan surut, airnya langsung ikut surut juga. Oke teman-teman, inilah suasananya. Sun Island ada di sisi kiri, salah satu hotel legend juga. Ada Alaya The Daun, dan trotoar mulai diramaikan. Mungkin besok akan mulai gaspol sekitaran Legian ini. Ini Bunnings restoran yang cukup ramai juga. Ada warung Mina juga di sisi sebelah kanan, dan padat. Yang sedang liburan di Bali, Joadit doakan liburan kalian sangat menyenangkan. Cuacanya mendukung, orang yang diajak juga mendukung, dan liburan kalian benar-benar sempurna. Dan ini Hotel The One Legian. Biasanya ramai juga wisatawan-wisatawan domestiknya, terutama wisatawan-wisatawan dari Makassar sangat menggemari tinggal di Legian ini. Nah ini The Deck, restorannya yang biasanya tempat nongkrongnya. Nanti kita masuk ke Gang Pope 1 ya teman-teman. Habis itu kita masuk ke Benesari. Nanti kita coba lihat juga di Jalan Melasti, di mana menjadi kampungnya turis-turis Australia dan juga banyak turis domestik juga tinggal di sana.
Ini malam-malam kita coba explore Legian dengan cerita kemacetannya. Jadi kemacetan ini terjadi karena memang parkiran motor dan mobil seenaknya di sisi sebelah kiri ini. Nah, ini ada pelangnya, sepeda motor bisa parkir di sini. Jadi cuma inilah yang kekurangannya Bali, yaitu parkiran. Nah, kayak mobil di sini sebenarnya tidak boleh parkir teman-teman. Jadi mereka memaksa juga untuk parkir di sini. Ini depannya Kopi Pot, terjadi kepadatan. Yuk kita coba ke kanan. Ini adalah Kopi Pot. Ini gara-gara mobil yang di sana, jadi terjadi kemacetan untuk motor. Oke, kita lanjut lagi jalan teman-teman. Ini adalah kawasan yang tidak pernah tidur dulunya. Tahun 80-90-an kalau teman-teman suka nongkrong di sini, jadi menjadi tempat yang tidak pernah tidur. Salah satu ruas jalan yang paling banyak memiliki bar, klub dan juga restoran. Tempat mencari oleh-oleh juga di sini. Jadi nama Legian ini menjadi, atau bisa dibilang Jalan Legian ini menjadi salah satu jalan yang paling ramai dulunya dan paling terkenal. Ini banyak perubahan juga di sini. Jadi teman-teman mungkin yang sudah lama tidak ke Legian, banyak perubahan yang kita lihat di sini. Nanti kita melewati Monumen Bom Bali. Setelah itu kita ambil arah ke kanan ya teman-teman. Kita masuk ke Gang Popis 1, terus kita motong ke Popis 2, habis itu kita tembus ke Legian lagi. Ini Brother Night Club sudah buka, dan kita sebentar lagi melewati Monumen Bom Bali. Yes, inilah Monumen Bom Bali, salah satu ikonnya di objek wisata Legian ini. Sangat digemari oleh turis-turis dari domestik. Dan di depan ini adalah bar yang ramai juga, namanya dulu VIP. Dan ini ada tempat sisa juga di sebelah kanan. Seperti janjinya Joe Update, kita akan coba masuk ke sisi sebelah kanan. Oh, ternyata agak susah teman-teman. Yuk kita ke gang lagi satu. Nanti kita akan tembus juga di sini. Jadi teman-teman ikuti belusukannya Joe Update di Legian ini. Sudah sangat senang banget Joe Update melihat. Ini Sky Garden pun sudah buka juga. Dan ini ada 5GX yang biasanya wisatawan suka main slingshot di sini. Engine Room. Ini ada Engine Room. Tutup ya teman-teman, belum buka. Yuk kita ambil arah ke kiri. Jadi hotel yang paling dekat dengan klub-klub malam legend adalah Jivo Hotel ini. Tampaknya ramai juga. Ini baru asik kalau melihat wisatawan sudah mulai berdatangan ke Bali. Joe Update sangat senang banget, dan Joe Update juga berharap semua restoran, hotel dan juga bar-bar yang ada di Bali ini di masa-masa ramai ini, ayo kita saling menjaga perasaan wisatawan, terutama wisatawan domestik yang selalu mengeluh tentang pelayanan, karena mereka dibeda-bedakan. Boleh selalu dirajakan atau diratukan, kalau wisatawan domestik dicuekin. Jadi ini kurang setuju juga Joe Update. Jadi ayo kita mulai. Kemarin kita sudah dapat pelajaran di bulan Natal, banyak supir-supir mengeluh karena sepi banget. Jadi inilah sekarang kalau sudah macet dan ramai seperti ini, ekonomi akan tumbuh kembali, dan usahakan mereka untuk datang dan datang lagi dan nyaman tentunya. Seperti dengan adatnya Bali juga. Jadi adat Bali atau orang Bali asli tentunya sangat welcome terhadap semua wisatawan yang datang. Penuh ramah, penuh salam, dan juga bisa dibilang orang Bali asli adalah orang yang memang benar-benar suka terhadap pendatang. Apalagi kita memang sudah mengenal budaya kita dari sejak kita lahir teman-teman. Jadi ini sebagai orang Bali, ayo kita mencontoh juga. Ini salah satu bar yang ada live musiknya biasanya. Tampaknya belum ada ramai juga wisatawannya, karena ini khusus bar ini adalah kebanyakan wisatawan asing.
Kalau ngomongin di masa-masa peak season seperti sekarang ini, turis yang datang ke Bali ini tentunya turis-turis yang memiliki winter season di negaranya seperti Eropa, Rusia sangat banyak sekali, Ukraina walaupun lagi perang juga banyak juga datang ke Bali, dan Australia tentunya. Dan beberapa turis-turis dari Amerika juga sudah mulai bermunculan di Bali ini. Lumayan padat ya teman-teman. Legian di malam hari menjelang akhir tahun, seperti ini suasana dan situasinya. Ini dari tadi Jo Adit pengen ke kanan karena sebentar lagi ada gang kecil yang kita bisa tembus ke gang Popis 1 teman-teman. Ya masih lama. Oke, jadi ini toko oleh-oleh yang sudah buka, siap menyambut teman-teman nantinya membeli oleh-oleh setelah tahun baru balik ke kotanya masing-masing. Tentunya akan membeli oleh-oleh di Legian ini. Tempat spa juga banyak sudah buka di sini. Capek jalan-jalan, refleksologi adalah salah satu kegiatan yang sangat digemari juga oleh para turis di sini. Dan cuaca sekarang sumuk ya teman-teman, agak panas. Jadi buat teman-teman yang nantinya datang ke Bali, gunakan baju yang sedikit terbuka. Jangan membawa jaket tebal, karena kalau berjalan di sini menggunakan jaket tentunya akan panas sekali. Seperti Jo Adit ini membawa motor, menggunakan jaket juga lumayan. Ini sudah keringatan teman-teman. Nah, kita akan masuk di sisi sebelah kanan ini, Gang Bedugul. Kita ajak teman-teman sekarang belusukan di gang-gang kecil di antara Kuta dan Legian. Kalau ngomongin tentang gang-gang kecil seperti Gang Popis, Gang Bedugul, dan juga Gang Benesari, di sini biasanya terdapat banyak sekali teman-teman yang suka backpackeran, teman-teman yang suka bungalow, hotel-hotel murah. Jadi mereka akan lebih senang tinggal di sini. Jadi budget mereka akan mereka gunakan untuk rental mobil ataupun rent-car motor. Bisa mengeksplor Bali dan stay-nya di gang-gang kecil ini. Oke, kita coba ke kanan. Karena kalau ke kiri itu kita akan menuju ke Gang Popis 1 atau menuju ke Jalan Pantai Kuta. Ini suasananya teman-teman. Ini sebenarnya sudah mulai memasuki Popis Lane 1 teman-teman. Kalau dulu di sini adalah tempat nongkrongnya para wisatawan asing. Gang yang fenomenal, gang yang memiliki sejuta kenangan. Banyak juga grup-grup band yang membuat lagu di sini seperti Slang tentang Gang Popis 1 ini. Nah, ini adalah Kuta Townhouse. Woi, rame juga. Ada wisatawan lagi makan malam karena ini jam sudah mulai pukul 8 teman-teman. Jadi naik motor di Bali ini asik ya teman-teman. Dan tadi juga kemacetan tidak begitu padat karena Bali belum pulih seperti tahun lalu. Jadi ada sedikit penurunan jumlah para wisatawan. Ini adalah Piccola Italia. Ada tempat tato juga, studio tato di sini. Ini ada wisatawan-wisatawan yang menggunakan motor juga di gang-gang sempit ini. Dan ini Santorini Restoran, salah satu restoran yang bisa dibilang paling ramai di gang kecil ini. Gang Ronta, kita sudah mulai memasuki Gang Ronta. Nanti tembusnya langsung ke Gang Popis 2. Yuk teman-teman yang kangen akan gang-gang kecil yang ada di Kuta dan Legian ini, nanti tuliskan di kolom komentar bagaimana kesan kalian, kenangan kalian bersama pasangan dulu. Dan sekarang ini juga Jo Adit lihat banyak sekali bule-bule yang sudah berumur. Mereka masih nongkrong-nongkrong di sini. Mungkin mereka dulunya memiliki banyak kenangan di sini. Dan ini ada Gemini Hotel Restoran. Dan juga banyak sekali rumah-rumah warga yang disewakan. Warung Indonesia. Rame wisatawan asingnya.
Kita coba ke kiri sini ya teman-teman. Kalau ke kanan ini akan tembus ke jalan Legian lagi yang tadi kita lewati. Wow, ternyata padat sekali. Nah, inilah kepadatannya. Teman-teman bisa lihat kepadatan yang terjadi di Gang Ronta menuju Gang Popis 2 ini. Sangat ramai banget wisatawannya. Ini banyak yang harus naik ya. Ini kita harus naik ke trotoar sedikit ya teman-teman. Jadi mohon maaf karena gangnya kecil. Sedikit Joe update naik ke trotoar, jadi mohon maaf teman-teman. Ini suasana di Gang Popis ini ramai banget ternyata. Abang-abang Gojek juga menerima rezekinya. Jadi kepadatan terjadi juga di gang-gang kecil ini. Suasana di Gang Popis 2 tampaknya ramai banget. Nanti di tahun baru mungkin berpergantian tahun Joe update akan coba masuk lagi ke sini. Seperti apa keramaiannya. Dan di sini juga toko-tokonya, bar-bar kecilnya sudah buka semuanya teman-teman. Nah, ini Burjos juga ramai banget wisatawannya. Nah, kita akan ke kanan di sini. Oke. Kalau lurus itu akan menuju ke Jalan Pantai Kuta. Jadi kita ambil arah ke kanan di sini. Ini masih di Gang Popis 2. Kita akan tembus ke Jalan Benesari. Tadi mohon maaf teman-teman, kita naik trotoar sedikit karena terlalu padat. Kalau motor masih bisa, tapi kalau mobil jangan coba-coba ya teman-teman. Oh, di sini tampaknya sudah buka juga dan sudah ramai juga. Dan wisatawan-wisatawan yang tinggal di sini juga mungkin karena kenangan dari gang ini sangat melekat buat mereka. Jadinya mereka tetap memilih stay di sini. Dan ada bar-bar legend juga yang masih diramaikan oleh para wisatawan. Ini kasihan bagi driver-driver online yang membawa tamu ke gang-gang kecil ini. Jadi rawan motornya atau mobilnya akan grab. Sea House. Wah, ini tempatnya nyaman banget ternyata. Ada Suka Beach Inn. Ada Bungalow di sisi sebelah kanan. Ini ada turis-turis juga berjalan kaki di sini, dan ini ada turis-turis lagi teman-teman. The Bali Crab. Setelah ini kita akan ajak teman-teman kita gaspol di Jalan Benesari. Kita masuk ke Jalan Benesari, nanti tembus ke Jalan Pantai Kuta menuju Legian. Setelah itu kita akan melihat keramaian puncaknya di Jalan Melasti. Jadi buat teman-teman yang pernah motoran belusukan di gang-gang kecil ini, yuk komen di kolom komentar apakah kalian kangen. Tapi untuk membawa mobil jangan membawa mobil ke sini ya teman-teman. Akan stuck dan juga rawan akan gesekan di sini. Nah, di perempatan ini kalau teman-teman nanti akan, ini belum perempatan di depan sana, kalau lurus itu akan menuju langsung ke Jalan Melasti.
Tapi kali ini kita akan coba ajak teman-teman masuk dulu ke arah Jalan Pantai Kuta menuju ke Jalan Melasti. Sudah mulai padat seperti ini. Adik sangat senang banget kalau melihat Bali sudah mulai ramai, tapi tetap kecewa juga dengan adanya gorong-gorong yang belum sempurna juga, sehingga Adit khawatirkan juga akan ada banjir lagi ketika wisatawan liburan. Jadi semoga mulai sekarang kita harus berbenah gorong-gorong ini, benar-benar kita bersihkan sehingga pas hujan tiba tidak terjadi banjir lagi ya teman-teman. Nah, ini Sudodol Tato, ada tempat spa juga di sini, asik sekali. Ini kawasannya tidak begitu ramai ya, tapi warung-warungnya sudah buka semuanya. Nah, sekarang kalau ke kanan ini menuju ke Jalan Legian yang tadi kita lewati, kita akan ambil arah ke kiri. Wah, macet sekali. Ini menuju ke arah Pantai Kuta, padat sekali. Kalau ke sana kecuali motor masih bisa lewat. Kita tunggu aja teman-teman, kita santai, kita nikmati kemacetan. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton video ini, lagi sambil makan snack, bercengkrama bersama keluarga di ruang tamu, nonton video kemacetan ini, jadi teman-teman bisa merasakan bagaimana suasana di Bali sekarang ini. Apakah ke kanan kita bisa? Oh iya, masih ada motor teman-teman. Tapi Adit yakin teman-teman yang menyewa motor di Bali dan juga teman-teman yang menyewa mobil di Bali, ketika terjadi kemacetan masih merasakan bahagianya karena macetnya di Bali. Terkadang Adit melihat juga ada wisatawan-wisatawan yang membawa motor sedang macet, mereka tetap ketawa-ketawa, mungkin karena mereka merasakan inilah Bali, jadi mereka sudah tahu kemacetan tapi tetap nyaman. Kalau ngomongin tentang kriminal, tentunya Bali adalah salah satu pulau yang paling nyaman dan paling aman. Nah, ini di Jalan Benesari teman-teman, suasananya seperti ini, banyak juga bungalow, banyak juga penginapan dan juga toko oleh-oleh. Ini ada tempat pijat di sini. Kasihan kan seperti ini kalau membawa mobil. Dan ini ada wisatawan juga yang membawa motor, tentunya mereka kasihan juga melihat yang berjalan kaki. Sampai nempel-nempel di sisi kiri. Kalau sudah memasuki musim-musim liburan seperti akhir tahun ya, seperti inilah Bali. Ini belum seberapa teman-teman, kalau tahun lalu lebih padat, lebih ramai dan lebih semraut lagi. Dan di Kerobokan dulunya menjadi biang kemacetan, sekarang sudah menjadi satu arah. Mungkin kalau ada waktu Adit akan membuatkan video seperti apa di sana. Yuk kita ambil arah ke sini. Ini masih ada lahan-lahan kosong di sisi sebelah kanan kita. Dan ini masih tanah kosong ya teman-teman.
Oke, ini ada Hotel Kumala, Pop Hotel Kuta Beach ada di sini. Ini Jalan Kubu Beni namanya teman-teman. Tampaknya ramai juga, jadi parkiran cukup luas. Ada tadi mobil-mobil plat luar yang parkir di sisi sebelah kanan tadi kita lihat. Yang lagi liburan dan stay di Pop Hotel ini, semoga nonton video Joe update. Kumala Indah Cottage. Ini merupakan jalan shortcut juga. Jadi nanti buat teman-teman yang ingin ke Pantai Kuta, ke Legian dari Gang Popis, jadi bisa juga melewati jalur ini. Dan sekarang ini sudah mulai pukul 8 lebih. Wah, di sini juga ada hotel-hotel kecil yang tidak bermerek. Yuk kita lanjut lagi jalan teman-teman, dan sebentar lagi kita akan tiba. Kita akan coba mereview bagaimana suasana di Jalan Melasti yang begitu ramainya. Ini hotel apa ya? Oh, Wyndham Garden. Oh, ini hotel Wyndham Garden. Jadi Wyndham Garden, Tribe, dan Hotel Mamaka. Jadi ini antara perbatasan sudah antara Legian dan Kuta ya teman-teman. Jadi setelah ini kita akan coba masuk ke belok kanan. Buat teman-teman yang menonton video kali ini, kalau mau request bagaimana suasana di akhir tahun di objek-objek wisata, nanti tuliskan di kolom komentar. Joe Adit akan coba membuatkan video memperlihatkan situasi dan suasananya terkini. Kita sudah tiba di Jalan Raya atau Jalan Pantai Kuta. Jom kita ambil arah ke sini. Ini ada turis-turis dan kita bebas. Ini The Stone Hotel di sisi sebelah kanan, dan kita sudah berada di Legian lagi. Inilah suasananya teman-teman. Ada alam kulkul di sini, ada Papas Beach Cafe, dan masih ada ornamen-ornamen Christmasnya, dan ini ramai banget. Fog atau The Taj. Oh, The Taj, restoran India, tampaknya ramai banget. Dan di sisi sebelah ini, setelahnya ini adalah Pullman Hotel. Yang stay di Pullman Hotel, salah satu hotel yang paling besar di Legian ini. Inilah suasananya. Lampu-lampu tamaram menambah romantis, dan ini pintu masuk menuju ke Pantai Legian, sebuah gate kembar dari perbatasan antara Pantai Kuta. Kalau lurus itu bisa ke Pantai Legian juga, bisa ke Seminyak teman-teman. Tapi ada tiketnya juga, jadi teman-teman kalau menggunakan shortcut sana ada tukang parkirnya yang menjaga. Dan teman-teman akan dikenakan biaya sekitar 2.000 untuk motor, 5.000 untuk mobil. Dan nanti akan tembus langsung ke Pantai Legian atau ke Pantai Seminyak. Dan sekarang kita sudah tiba di kampungnya turis Australia dan kampungnya turis-turis domestik, yaitu Jalan Melasti. Sisi sebelah kiri kita ini adalah Pasar Seni Legian. Sampai arah sana teman-teman. Dan beberapa juga sudah dipugar. Dan ini home. Wow, ada live musiknya. Wow, mantap. Ini beberapa restoran legend. Ada God juga di sini. Mungkin sebentar lagi akan diramaikan. Lumayan rame ini. Kalau ke kiri ini teman-teman akan menuju ke Padma Legian. Mungkin next kita buatkan video tentang Padma Legian di siang hari atau di sore hari. Biasanya padat juga. Dan turis-turis berjalan kaki di sini. Ini adalah Lebak Bene teman-teman, akan tembus juga ke Jalan Benesari yang tadi kita lewati. Dan ini ada Hotel Demagani.
Ini ruko-ruko baru di sekitaran sini. Jadi sudah dipugar. Kalau dulu ini masih areanya Pasar Seni Legian. Dan ini masih sisa-sisanya. Beberapa tutup dan beberapa buka. Dan masih juga ada wisatawan-wisatawan yang datang. Kalau ke kiri ini kita akan menuju ke Legian Kaja. Teman-teman bisa lanjut langsung ke Padma Legian. Atau melihat di jalan Werkudara juga bisa lewat kiri ini teman-teman. Kalau ke kanan ini menuju Monumen Bom Bali, bisa untuk motor untuk lewat ke kanan yang bandel-bandel, jadi bisa ke kanan sini. Tapi kalau menurut Joadit mendingan kita lewat gang yang di depan sana. Mercure Hotel Legian ada di sisi kiri, restoran Itali juga ada di sana. Jadi teman-teman, itulah update-nya tentang Legian yang sudah mulai diserbu oleh para wisatawan. Kemacetan sudah mulai kita rasakan, gang-gang kecil juga sudah mulai macet dan padat. Jadi teman-teman, sampai jumpa di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.